Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang algoritma backtracking untuk N-Queen problem. Perkenalkan, nama saya Andi Amirul Asnan, Cirua, NIM D08220202027. Baik, selanjutnya problem statement. Jadi, N-Queen itu merupakan bentuk permainan puzzle yang berasal dari generalisasi masalah 4 queen dan 8 queen, di mana bidak catur queen yang berjumlah n yang ditempatkan pada papan catur dengan ukuran n kali n, tetapi dengan syarat bahwa tanpa ada dua serangan sekaligus, kemudian tanpa juga dua atau lebih queen yang ditempatkan pada baris atau kolom serta diagonal yang sama. Jadi tidak boleh ada queen yang memiliki posisi sama. Misalnya ini queen pertama. Nah, queen kedua itu kita taruh di sini, horizontal dengan queen pertama, maka itu tidak boleh, aturannya tidak bisa karena akan saling menyerang. Nah, begitupun diagonal. Nah, di sini misalnya kita taruh queen, nah itu tidak boleh, aturannya tidak boleh. Jadi yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kita menaruh atau mencari lokasi queen eh, di bidak n, sejumlah queennya juga sejumlah n. Nah, misalnya 4 kali 4 anunya 4 kali 4 papan caturnya, maka jumlah bidak queennya itu juga berjumlah 4. Nah, di sini itulah masalah yang akan kita selesaikan menggunakan pemrograman dengan algoritma backtracking. Next, kemudian solusi. Jadi, solusi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan algoritma backtracking tersebut, ya. Nah, solusi yang diberikan adalah algoritma backtracking itu semua permutasi dari banyaknya bidak yang ingin ditempatkan pada papan catur, sehingga menghasilkan kompleksitas waktu yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan brute force, karena yang kita tahu kalau brute force itu dia mencari semua. Nah, kemudian selanjutnya akan kita lihat ini hasil dari contoh hasil dari program yang akan kita jalankan. Baik, di sini pemrograman yang saya gunakan yakni Java. Jadi pertama kita buat kelas nQueen, kemudian kita membuat private static max sama dengan 0. Nah, ini akan berguna untuk mengambil nilai n dari inputan jumlah eh, apa jumlah n nantinya untuk membuat apakah papan catur 4 kali 4 atau 8 kali 8 atau yang sebagainya. Di sini max-nya setelah kita inisialisasi max sama dengan 0, kemudian max tersebut ditambah 1. Nah, ini berfungsi ketika nanti kita lihat nanti fungsi mengapa dia ditambah 1. Jadi kemudian ini untuk inputan nilai n-nya saja. Nah, kemudian selanjutnya kita buat metode untuk mengecek lokasi penempatan bidak queen. Yang pertama di sini inputan nilai ada integer k dan integer n, kemudian if posisinya aman, jika posisinya termasuk posisi aman, maka akan dilakukan pengecekan k itu sama dengan i. Jika k sama dengan n, artinya jika k tersebut sudah sama dengan n, atau kan n kita pada kali ini misalnya kita ambil 4, jadi k
sama dengan N, 4 sama dengan 4, maka kita langsung memanggil void untuk mencetak papan catur. Nah, apabila belum selesai, apabila belum sama, maka kita akan masih lanjut pada pencarian berikutnya, pencarian posisi aman dengan iterasi kedua, yakni K ditambah dengan 1. Nah, di sini metode yang kedua kita bikin adalah metode jika posisi aman. Jadi disinilah metode inilah untuk pencarian kolom dan diagonal yang memungkinkan untuk ditempati dari queen itu sendiri. Jadi yang pertama kita lakukan pencarian for. Kemudian inilah syarat dari untuk mencari lokasi posisi queen yang bagus atau yang aman. Jadi pertama ini melakukan pengecekan kolom di atasnya. Apabila belum ditempati atau belum ada bidak queen di atasnya, maka itu boleh, artinya nilainya true. Tetapi ketika dia ada di diagonal, ketika ini untuk pengecekan diagonalnya, maka salah satunya saja di sini dia akan bernilai, salah satunya di sini bernilai benar, maka kita akan berikan dia nilai false. Artinya lokasi tersebut itu sudah ditempati oleh queen yang lain. Nah, apabila ini semua tidak terpenuhi, artinya lokasi pada saat itu aman. Nah, inilah fungsi dari pengecekannya itu, pengecekan diagonal dan kolom. Nah, kemudian kita berikan return atau mengembalikan fungsi hasil atau resultnya itu bernilai true. Nah, kemudian akan dipanggil kembali di sini di posisi aman untuk melanjutkan prosesnya untuk mencetak papan catur. Nah, tapi disinilah fungsi ketiga yang kita bikin, yakni fungsi mencetak papan catur. Nah, disinilah tadi kita gunakan ini, kita inputan, kita bikin ini max. Kita gunakan ini nih x sama dengan max. Jadi di void atau fungsi cetak papan catur itu kita manggil dulu fungsi garis. Fungsi garis itu ini void garis. Kemudian kita mencetak jumlah solusi yang diberikan atau yang ditemukan oleh algoritma backtracking ini. Kemudian yang memanggil garis, kemudian kita melakukan pembuatan model array. Array 2 dimensi. Kemudian ini sepanjang x.length. Jadi x.length ini sepanjang inputan tadi. Misalnya kita input 4, maka panjangnya juga 4. Nah, selanjutnya ini apabila xi tidak sama dengan j, maka akan dicetak 0. Jadi jadi x ini fungsi ini apabila kan kita sudah menyimpan array, menyimpan nilai ini, menyimpan nilai posisi. Jadi untuk menggambarkannya, apabila xi tidak sama dengan j, maka itu dicetak sebagai 0. Nah, kemudian apabila selain itu, maka dicetak sebagai 1. Jadi ini akan menggambarkan nanti letak posisi dari bidak-bidak queen yang aman. Nanti kita lihat setelah kita menjalankan programnya.
Kemudian di sini kita membuat void main. Jadi void main ini disinilah kita memanggil untuk menjalankan programnya. Jadi di sini ada scanner untuk melakukan fungsi inputan dari keyboard. Kemudian di sini untuk memanggil queen and queen yang di atas yang telah kita buat. Nah, ini. Kemudian coba kita run file. Nah, di sini kita menginputkan berapa n yang kita inginkan. Jadi misalnya saya menginputkan 4. Nah, sini langsung kita lihat berapa hasil. Nah, inilah array ini yang akan dicocokkan tadi di void atau di fungsi ini. Di fungsi ini. Di fungsi ini. Jadi dia akan mencocokkan. Jadi ini indeksnya 1, 2, 3 dan 4. Jadi 0 2. Jadi di sini apabila jadi di angka 2 ini dia akan mencari 1, 2. Jadi ketika di sama antara letak ini dan letak ini, maka dia akan menuliskan 1. Kemudian akan lanjut pada baris yang selanjutnya. Jadi di sini baris keduanya itu 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4. Jadi dia akan menuliskan 1. Jadi seperti ini. Inilah yang menjadi pedoman atau pencocokan di sini. Yang ini. Jika X, Y tidak sama dengan Y. Nah, dapat kita lihat di sini solusi yang diberikan itu ada 2. Jadi model dari algoritma atau program ini dia akan mencari berapa jumlah kemungkinan solusi yang diberikan atau solusi yang didapatkan. Jadi misalnya kita input 8. Nah, terdapat 28 solusi. Jadi di program ini dia tidak berhenti ketika dia sudah menemukan satu solusi, tetapi dia akan terus melakukan pencarian, kemudian akan mencetak yang merupakan hasil dengan akan mencetak hasil yang benar. Jadi seperti itu. Kemudian yang perlu diingat bahwa algoritma backtracking ciri utamanya adalah dia mempunyai menggunakan fungsi rekursi. Jadi dapat kita lihat di sini fungsi rekursinya itu ini. Dia akan memanggil dirinya sendiri di sini untuk melakukan proses kedua. Jadi di sini K-nya sama dengan 1. Di sini K-nya sama dengan 1. Jadi untuk lanjut di proses K sampai 4, maka dia akan menambahkan K tambah 1 di sini. Nah, N-nya tetap N sama dengan 4. Kalau kita inputkan 4. Nah, seperti itu. Jadi dapat kita lihat seperti ini programnya. Jadi pencarian yang mula-mula di sini, kemudian akan mencari karena ini menjadi K sama dengan 1, kemudian akan mencari di bawahnya selanjutnya. Jadi di sini dia tidak memungkinkan karena kita melakukan pengecekan di atas. Oh, ternyata di atas sini sudah ada nilai 1. Jadi tidak memungkinkan, maka akan bergeser ke sebelahnya. Nah, di sini juga di atas memang kosong, tetapi ketika melakukan pencarian diagonal, maka di sini kita dapatkan 1. Maka tidak bisa, lokasinya tidak bisa. Kemudian akan pindah ke lokasi yang kolom ketiga. Nah, di sini kolom ketiga semuanya bernilai true. Artinya di atas tidak ada, di diagonal pun tidak ada juga. Jadi
eh, ini dapat dijadikan atau disimpan lokasinya karena dia bernilai true. Kemudian akan lanjut ke pencarian selanjutnya pada baris ketiga dengan titik yang ini. Nah, di sini dilakukan pencarian. Di sini di kolom pertama, di kolom 31, di titik 31 tidak bisa karena ada yang ada bidak queen yang sebelumnya. Kemudian akan bergeser ke sini, tidak bisa juga karena ada diagonal. Ada titik di diagonalnya. Ada titik queen yang sebelumnya yang tepat mengenai apabila di diagonalnya. Maka dia akan bergeser lagi, tetapi di sini juga tidak bisa karena di atasnya ada queen yang lain yang sebelumnya. Kemudian akan bergeser lagi ke kanan sampai ke 4. Nah, di sini juga tidak bisa karena ketika di fungsi di diagonal kita akan mendapatkan queen yang sebelumnya. Jadi, ketika masalah seperti ini terjadi, maka dia akan melakukan backtrack. Jadi, backtrack ke sini, kemudian akan bergeser, titiknya akan bergeser ke sini. Nah, dia akan bergeser ke sini. Kemudian, di sini akan dijadikan sebagai titik. Titik untuk lanjut ke baris ketiga. Jadi di sini tidak bisa juga karena kita lihat bahwa di atas ini ada bidak queen yang sebelumnya. Kemudian akan bergeser ke kanan. Nah, di kanan ini ke atas tidak bernilai true karena aman, tidak ada queen yang di atasnya dan pencarian diagonalnya pun tidak ada queen yang mengenai di diagonalnya. Jadi ini dijadikan titik. Kemudian setelah ini dijadikan titik, maka akan lanjut ke baris keempat. Pencarian di baris keempat. Nah, di sini di baris keempat dilakukan pencarian, di sini tidak bisa, di sini juga tidak bisa, di sini juga tidak bisa, di sini juga tidak bisa. Oke. Jadi, setelah itu akan melakukan backtrack lagi karena tidak ditemukan solusi. Karena harusnya bidak yang bidak queen yang ada di papan catur itu harusnya berjumlah 4. Jadi karena tidak berjumlah 4, maka dilakukan backtrack lagi untuk mencari solusi yang lain. Jadi ketika backtrack di sini tidak ditemukan solusi, backtrack lagi. Ketika tidak ditemukan solusi, backtrack lagi ke sini. Di sini sudah tidak bisa bergerak. Nah, maka sudah tidak ada yang sudah tidak ada, maka dia akan backtrack otomatis ke yang pertama. Nah, di sini. Ini backtrack yang pertama. Sampai di sini dia tidak menemukan solusi. Jadi akan jalan ke atau akan pindah ke titik yang kedua di sini. Dari sini dia pindah titiknya ke sini. Nah, di sini dia pindah. Nah, ketika di sini dia akan memulai lagi. Dia akan memulai pencarian di bawahnya, baris kedua. Nah, kalau kita lihat yang memungkinkan itu ada di kolom keempat. Nah, di sini di kolom keempat. Nah, setelah itu dia akan menjadi titik. Dia akan menjadi titik lagi. Untuk pencarian selanjutnya maka akan dilakukan pada baris ketiga. Nah, pada pencarian pertama itu nilainya true. Kenapa? Karena di atas tidak ada, di diagonal pun tidak ada queen yang sebelumnya yang bersinggungan dengan dia. Kemudian setelah itu dia atau titik ini dia akan melakukan pencarian lagi di baris keempat. Nah, di baris keempat kita lihat bahwa di kolom ketiga itu yang memungkinkan atau titik yang aman. Nah, titik yang aman ini sudah didapatkan hasil. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena jumlah n queen sudah memenuhi sesuai dengan jumlah atau ukuran dari papan caturnya, yaitu 4 kali 4, maka jumlah bidak queen yang ada di dalam itu juga 4. Nah, seperti itu. Jadi
Ini adalah contoh hasil dari papan catur. Papan catur itu kita lihat koordinatnya. Nah, ini arraynya yang disimpan. Dari hasil pencarian itu didapatkan, kemudian ini akan digunakan untuk membuat matriks seperti ini, matriks papan caturnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari algoritma backtracking untuk masalah n queen problem. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.